kita tuh jadi waktu kita jam. Iya, sekarang lebih praktis. Makanya bersyukurlah kita semua lulus tanpa Google. Iya. Karena kita tidak bisa menolak perubahan. Iya. Semua berubah, yang gak berubah adalah perubahan itu sendiri. Iya betul. Selama masih di dunia. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Kita mentadaburi surah Ibrahim ayat 31. Qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan min qabli an ya'tiya yawmul la bay'un fihi wa la khilal. Katakanlah wahai Nabi kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka menegakkan sholat. Berarti melaksanakan sholat dengan baik dan benar. Menegakkan sholat itu maksudnya melaksanakan sholat dengan baik dan benar serta terus menerus. Ya, orang Arab kalau mengerjakan sesuatu menggunakan redaksi koma yaqumu aqama yuqimu, itu maksudnya melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar serta terus menerus. Makanya suami yang baik disebut qawwam. Qawwam bukan imam, qawwam. Qawwam itu suami yang mau dan mampu melaksanakan kewajibannya dengan baik dan benar serta terus menerus. Sehingga kepemimpinan yang benar itu yang kuat itulah qawamah. Jadi kepemimpinan yang baik itu ya, karena pemimpinnya mau dan mampu melaksanakan kewajibannya dengan baik dan benar serta terus menerus. Sholat juga begitu, diperintah untuk dikerjakan dengan baik dan benar serta terus menerus, bukan bolong-bolong, kecuali waktunya bolong. Ibu-ibu kan ada liburnya ibu-ibu. Wa yunfiqu mimma razaqnahum, dan dalam mereka menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan, baik sirron secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan dan secara terang-terangan. Jadi sedekah itu secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan sepatutnya kita melakukan. Dulu para sahabat Nabi, kata para ulama, kalau bersedekah itu ya siang malam, terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Kalau sembunyi-sembunyi itu diantara faidahnya itu meredam murka Allah. Sedekah sembunyi-sembunyi. Di samping kalau kita secara sembunyi-sembunyi, itu akan menyebabkan kita insya Allah akan mendapatkan naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Hadis Sahih Muslim. Sehingga saya pernah cerita di sini, mungkin ada orang datang ke Kiai Sowan. Pak Kiai, saya diwamuk sama masyarakat saya, Pak Kiai. Diwamuk sama masyarakatnya, sampai hampir-hampir mau dibunuh atau apa gitu. Kata Kiai itu, coba sampean selama 3 hari ke depan sedekah sembunyi-sembunyi, sedekah yang nggak ngomong-ngomong lawan. Akhirnya selang berapa waktu orang ini datang ke Kiai itu lagi. Gimana? Alhamdulillah Pak Kiai, masyarakat saya udah nggak marah lagi. Sekarang saya sudah baikan dengan masyarakat saya. Apa rahasianya Pak Kiai? Kata Kiai itu, murka Allah bisa diredam, apalagi murka masyarakatnya dengan sedekah sembunyi-sembunyi. Jadi kalau ada konflik dengan besan, dengan mertua, dengan ipar, dengan kakak atau adik, itu coba sedekah secara sembunyi-sembunyi. Insya Allah nanti Allah redahkan marahnya mereka itu, insya Allah. Terus secara terang-terangan juga perlu supaya ada keteladanan. Maksudnya apa? Supaya kalau ada orang melihat kita terus terinspirasi gitu. Nah, itu kan menjadi pahala bagi kita. Nah, jadi terang-terangan secara sembunyi-sembunyi itu ada plus minusnya. Dua-duanya ada plus minusnya. Kalau sembunyi-sembunyi plusnya apa coba? Kita selamat dari riya. Mau pamer sama siapa? Oh, nggak ada yang tahu kecuali Allah dan kita aja. Itu namanya sedekah secara sembunyi-sembunyi. Kalau plusnya itu selamat dari riya. Minusnya apa minusnya? Rawan ujub. Orang kalau sedekah sembunyi-sembunyi itu rawan ujub, rawan bangga diri. Sehingga ketika kita ngelihat teman kita berbagi di medsos misalnya,
Karena kita nggak pernah posting, dia sering posting. Kita ngomong apa? Karena ujub ngomong apa? Saya juga gitu, dia nggak tahu aja. Nah, jadi kita ngomong begitu itu namanya ujub. Itu sama lah, menghapus pahala kalau nggak tobat. Kalau tobat ya balik lagi. Astagfirullah, ngomong apa saya tadi? Nah, insya Allah balik lagi pahalanya. Kalau terang-terangan minusnya apa? Rawan riya. Kalau terang-terangan tuh. Jadi kita posting kebaikan kita itu rawan riya. Tapi kelebihannya, ini kelebihannya, kalau ada yang terinspirasi ngikuti kita, itu kita akan dapat pahala yang sama dengan yang ngikuti kita. Nah, jadi mau diposting mau nggak diposting itu dua-duanya ada plus minus. Kalau anjuran Qur'annya dua-duanya dilakukan. Iya, jadi ada masa di mana kita terang-terangan, ada masa di mana kita sembunyi-sembunyi. Kalau beberapa ulama kita itu melakukan dua-duanya itu untuk membuktikan bahwa ada atau nggak ada orang memang mau beramal. Contoh gini ya, ada seorang ulama di depan orang dia berbagi, nanti nggak ada orang berbagi juga, untuk membuktikan bahwa memang ada atau nggak ada orang, beliau memang tulus ingin berbagi. Nah gitu seperti itu. Jadi dia ngasih contoh betul. Dan kita yang melihat tidak boleh suudzon juga. Ini dipamer, nggak boleh. Ya nggak boleh. Biarnya kita doain. Jadi walaupun misalnya ada indikasi ke situ, tapi tidak boleh kita suudzon. Karena riya itu di hati, bukan masalah praktek. Karena jadi ikhlas atau tidak ikhlas itu merujuk pada hati. Cuma kalau teman kita kok kayak ada indikasi secara zahir ke situ, ya kita ingatin aja. Posting aja Kak, kebaikan tidak apa-apa, tapi kalau bisa hati-hati ditata niatnya gitu. Tapi kita nggak boleh suudzon. Kamu riya ya posting terus, ya nggak boleh. Itu seperti itu. Nah, sebaiknya yang diposting itu memang sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak, menginspirasi orang banyak. Kalau yang berkaitan dengan yang pribadi-pribadi, sebaiknya sih konsumsi pribadi aja. Contoh tahajud guys, stress, misalnya gitu. Ngaji Quran guys sambil nangis guys, stress. Ya itu kan pribadi. Tapi kalau bacaan Al-Qurannya boleh diposting lah, supaya kan kalau kita salah ada yang benerin, kalau kita bener kan buat contoh bagi yang lain. Tapi kalau soal nangisnya itu konsumsi pribadi aja misalnya gitu ya. Itu misalnya. Jadi ada wilayah privat lah. Kalau kata para ulama, halaka sirrun indallah. Kamu ada enggak rahasia? Yang itu hanya antara kamu dan Allah saja. Jadi kalau bahasa sederhananya harus ada kebaikan yang itu hanya kita dan Allah saja yang tahu. Nah, itu seperti itu. Bahwa beberapa dipublish tidak ada masalah. Itu tadi lebih kepada siapa tahu ini menginspirasi orang lain. Apalagi kalau manhajnya Abil Hasan Asyadzili rahimahullah, kalau beliau mengatakan karena dulu orang maksiat sembunyi-sembunyi, orang dulu, terus akhirnya orang soleh pun beribadahnya sembunyi-sembunyi. Nah sekarang orang maksiat terang-terangan. Kata Abil Hasan Asyadzili, kebaikan pun harus terang-terangan sekarang kata beliau. Iya. Karena sekarang orang maksiat terang-terangan, berarti kebaikan harus terang-terangan. Sekarang kan orang posting kemaksiatan pede aja. Masa kita yang baik nggak pede posting kebaikan? Nah, itu untuk dalam rangka meresesifkan keburukan tadi. Walaupun kita mungkin secara jumlah kalah, tidak ada masalah. Penting kan kita ada andil di situ. Seperti halnya semut yang membawa setetes air untuk memadamkan, atau burung yang bawa air untuk memadamkan apinya Nabi Ibrahim, kan ditegur oleh binatang yang lain. Kamu itu airnya seuprit itu kok nggak ngefek lah untuk Nabi Ibrahim. Kata burung atau semut, saya lupa burung atau semut mengatakan, tidak penting sedikitnya, yang penting keberpihakan saya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi yang penting itu keberpihakan kita kepada kebenaran, kepada kebaikan. Walaupun mungkin postingan kita masih kalah banyak dengan postingan orang-orang yang berbuat maksiat itu misalnya begitu. Iklan judi online aja luar biasa kadang itu. Iya. Itu seperti itu. Bon lanjut. Qul li ibadiyalladzina terus wa min qabli ayyata yaumul la bay'un fihi wal sebelum datangnya hari di mana tidak ada jual beli dan tidak ada koneksitas. Nah, maksudnya atau persahabatan, maksudnya nanti di akhirat. Di akhirat itu nanti nggak ada lagi transaksi jual beli. Jadi penegakan hukum tegak, jadi nggak bisa jual beli hukum di sana nanti.
Kemudian yang kedua, tidak ada koneksitas. Saya kenalannya malaikat Jibril loh, tidak bisa. Saya kenalannya malaikat Israfil loh, tidak bisa. Pokoknya nanti amal itu yang menentukan kita apakah kita patut ditolong oleh Allah atau kita tidak patut ditolong oleh Allah. Semuanya kehendak Allah sih. Cuman kan Allah mengkaitkan itu dengan amal. Jadi apakah amal kita menunjukkan kita patut dirahmati atau diadab gitu aja. Itu semua terkembali kepada amal kita. Makanya mumpung kita masih hidup, jangan lupa beramal, mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan setelah kematian nanti. Kehidupan setelah dunia ini maksud saya. Kehidupan setelah dunia. Kalau di dunia ini kita masih lah, misalnya, saya punya duit banyak, dengan uang saya bisa misalnya. Saya punya kekuasaan, saya punya jabatan. Di dunia mungkin masih bisa lah, tapi kalau di akhirat tidak bisa. Semua kembali pada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fihi fil bahri bi amrihi. Wa sakhkhara lakumul anhar. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rizki untukmu. Dan dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Artinya semua yang ada di alam semesta ini atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah kepada Allah kalau kita diberi aneka rizki, diberi aneka kebaikan-kebaikan, kemudahan-kemudahan. Yang termasuk Allah tundukkan untuk kita aneka kendaraan-kendaraan ini kita syukuri, alhamdulillah. Allah, ya prinsipnya semua nikmat Allah sih. Semuanya nikmat Allah dan tidak patut kita menyombongkan diri, yang ada harusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rumusnya ingat, kita ini bukan bisa tapi dibisahkan oleh Allah. Kita ini bukan hebat tapi dihebatkan oleh Allah. Kalaupun kemudian kita ini ada, itu karena diadakan oleh Allah. Jadi semuanya kembali pada Allah. Saya sering sampaikan di sini, kalau saat ini kita bermanfaat bagi banyak orang, bagi keluarga, bersyukurlah pada Allah. Karena sejatinya kita ini bukan bermanfaat, tapi masih diizinkan oleh Allah untuk bermanfaat. Saya sering sampaikan, kalau izin manfaat Allah cabut, langsung gak bermanfaat. Dan itu mudah bagi Allah. Kalau izin manfaat Allah cabut, langsung tidak bermanfaat. Dan itu mudah bagi Allah. Mungkin saya pernah cerita sini ya, tentang ketika saya ngisi kajian di kantor Kementerian BUMN itu, ada bapak-bapak yang berdoa. Doanya itu unik. Ya Allah, tolong hamba dipakai lagi dong ya Allah. Tolong hamba dipakai lagi dong ya Allah. Tolong hamba dipakai lagi dong ya Allah. Sama Imam Masjid Ustadz Madlani Usman itu ditanya, sama itu doanya kok aneh, minta dipakai lagi oleh Allah, gimana ceritanya? Terus cerita, saya ini punya mobil banyak Ustaz. Ini zaman belum kayak sekarang Gojek online ya. Saya malah belum ada atau baru ada. Kayaknya belum ada kayaknya. Wong Nadiem Makarim belum terkenal. Pokoknya belum ada. Seingat saya belum ada online belum ada. Kecuali taksi yang normal taksi itu. Saya itu dulu mobil banyak Ustaz, sopir banyak. Itu sering saya pakai untuk membantu para ustadz, para kiai, para ulama yang berdakwah di Jabodetabek. Sudah 3 bulan ini Ustadz, tidak satu mobil pun yang kepake. Sudah 3 bulan ini nggak ada satu pun sopir saya yang kepake. Macam-macam sebabnya, kadang mau dijemput, kena macet, sudah terlanjur jalan duluan kiainya. Kadang sopirnya nggak ada, mobilnya ada, sopirnya nggak ada. Kadang sopirnya ada, mobilnya nggak ada. Pokoknya 3 bulan nggak kepake. Kata orang itu, saya takut Allah nggak mau pakai saya lagi Ustaz. Saya takut Allah nggak mau pakai saya lagi. Saya berdoa, ya Allah, tolong hamba dipakai lagi dong ya Allah. Tolong hamba dipakai lagi dong ya Allah. Itu. Terus bulan berikutnya saya ngajar di situ, kata Ustadz Madrani Usman itu, sudah dipakai lagi sekarang. Alhamdulillah. Iya dikabul. Makanya kita itu kalau mohonlah pada Allah agar kita ini bermanfaat bagi keluarga kita, bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi sebanyak-banyaknya manusia, bahkan terutama muslimin muslimat dunia akhirat. Minta kepada Allah.
Setiap subuh Nabi kan ngajar kita doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbal. Jangan kita pernah berkata begini, apa Ustaz, saya kan cuma ibu rumah tangga loh. Nanti kalau anak-anak kita jadi kan, berarti kan kita bermanfaat untuk banyak orang juga sama. Itu seperti itu. Makanya tetap mohon pada Allah. Terus kemudian mungkin saya juga pernah cerita di sini ya. Saat itu saya masih di Jawa Timur ya. Akhir tahun 90-an. Akhir tahun 90-an, awal tahun 2000-an. Itu ada seorang profesor di Jogja. Itu hampir tiap bulan itu bukunya terbit. Hampir tiap bulan. Produktif sekali beliau itu. Pada masa itu produktif itu berarti luar biasa. Wong zaman itu kita masih pakai Windows 7 97 atau 96 gitu. Pakai DOS itu. Alternate apa mana itu? Yang ya itulah pokoknya. Ya segitulah pokoknya gitu-gitulah. Singkat kata singkat cerita itu hampir tiap bulan bukunya terbit. Atau masih zaman mesin ketik ya. Saya ngerjain skripsi itu beberapa teman masih ngerjain pakai mesin ketik itu. Ada yang 10 jari. Yang masih biasa. Oh, yang listrik ada juga. Cuman saya masih nutut itu, tapi saya udah komputer saya. Saya udah komputer, tapi teman yang masih ketik masih ada. Tapi kan Bapak di bawah saya jauh gitu. Saya aja udah pakai komputer gitu. Saya udah komputer. Skripsi saya udah komputer. Ya, maksudnya kan biasa Tapi angkatan iya, Bapak kan? iya angkatan saya masih begini, masih bisa, masih boleh. Masih ada kan? Iya, masih ada. Masih krek. Kader itu ya. Iya, saya krek masih. Iya, masih. Iya. Iya, masih tip X itu. Iya, masih. Saya masih nututi. Cuman saya udah komputer. Saya kan iya, iya, ada komputer. Nah, kalau saya mesin ketik 11 jari saya. Kalau teman saya kan 10 jari, kalau saya 11 jari. Iya. Justru lebih cepat dari Iya, ini kemana geraknya? Wes, singkat kata singkat cerita, beliau kalau bahasanya anak mahasiswa saya itu, saya nggak tahu istilah medisnya. Kalau anak mahasiswa saya itu nyebutnya saraf belakangnya kepelintir. Jadi orang ya nggak tahu lah bahasa orang anak mahasiswa itu nyebutnya saraf belakangnya kepelintir. Itu jangankan kepada bukunya, bahkan kepada anak istrinya beliau lupa. Jangankan kepada bukunya, bahkan kepada anak istrinya beliau lupa. Itu, ya itu tadi, kalau Allah cabut manfaat itu, langsung nggak bermanfaat itu loh. Nah, tahun 2001 sehingga saya beliau sembuh dengan izin Allah. Cuman sudah nggak seproduktif sebelumnya. Jadi makanya kita ini kan nggak boleh sombong. Tapi saya punya kawan seorang ustadz itu, namanya Ustadz Abdul Rauf, rahimahullah, beliau sudah wafat. Itu pernah jatuh, naik motor jatuh beliau. Itu mengalami amnesia, lupa itu. Termasuk lupa ke anak istrinya selama 2 tahun. Iya, selama 2 tahun lupa sama anak istrinya. Jadi jatuh dari motor, tapi hafalan Qur'annya nggak hilang. Alhamdulillah, masya Allah, ya itu. Makanya tetap jadi ustadz. Jadi, tapi sama anak istrinya lupa selama 2 tahun. Saya nggak tahu gimana. Nggak tahu saya gimana itu ceritanya itu. Pokoknya yang saya tahu beliau sempat lupa pada anak istrinya itu 2 tahun. Detil ceritanya saya nggak hafal saya. Itu beliau sudah wafat di sana, sudah wafat. Itu seperti itu. Singkat kata singkat cerita, kalau kita bicara ini, bersyukurlah kalau kita hingga detik ini masih bermanfaat untuk anak kita, untuk pasangan kita, untuk syukur-syukur untuk masyarakat kita, syukur-syukur untuk banyak orang, terutama muslimin muslimat, tidak hanya manfaat dunia tapi juga akhirat gitu. Minta kepada Allah agar kita ini dipakai untuk bermanfaat gitu. Karena yang kuasa memberikan izin manfaat atau tidak bermanfaat itu hakikatnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang menundukkan alam semesta ini untuk kita kan Allah. Maka kalau kita ada masalah dengan makhluk siapapun, ya minta kepada Allah. Mohon pada Allah dengan sungguh-sungguh. Ya monggo, yang penting kesungguhan aja. Itu seperti itu. Dan seringkali pemberian Allah itu berbanding lurus dengan keyakinan kita. Semakin yakin ya semakin bermanfaat. Semakin enggak yakin ya semakin kurang bermanfaat. Wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Kalau enggak yakin ya enggak bermanfaat. Allah. Terus kemudian wasakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain. Wasakhkhara lakumul laila wan nahar. Dan dia Allah telah menundukkan matahari dan bulan bagi kalian dan terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan malam
dan siang bagi kalian. Ya, siang dan malam, matahari dan bulan, semuanya itu Allah yang menundukkan untuk kita. Dan itu manfaatnya banyak sekali tentunya. Kebayang kalau kemudian matahari terlambat terbit misalnya, atau terlambat tenggelam misalnya, ya tentu akan menjadi masalah. Dan semuanya sudah Allah atur sesuai dengan kadar yang Allah tetapkan pada masing-masing. Makanya di wilayah kutub pun yang mungkin notabene malamnya lebih banyak daripada siangnya, itu tetap saja Allah jadikan di situ itu hal-hal yang buat orang di situ tinggal siap gitu aja. Sebagaimana di tempat di mana mungkin siangnya lebih lama, kayak di Eropa kan kadang kalau pas musim tertentu siangnya bisa 20 jam, itu seperti itu. Maka itu juga siap, tidak ada masalah. Jadi siap nggak ada masalah. Kenapa? Karena prinsipnya semuanya sudah Allah atur. Semuanya sudah Allah atur. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar. Dan Dia telah memberikan kepada kalian segala apa yang kalian mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Kita itu kadang gini ya, terhadap apa yang kita minta, karena tidak kunjung Allah kabulkan, kadang kita melupakan apa yang tidak pernah kita minta, tapi Allah memberikan karena itu kebutuhan kita. Pernah minta oksigen? Tidak pernah, tapi Allah kasih ya. Lebih penting mana oksigen dengan uang? Oksigen. Iya. Ya, kadang orang itu hanya karena apa yang dia mohonkan tidak kunjung Allah kabulkan, itu melupakan nikmat yang selalu Allah berikan, yang itu lebih berharga daripada apa yang dia minta, dalam bentuk kenikmatan-kenikmatan duniawi yang sementara itu. Disinilah pentingnya kita punya kepekaan iman ya, punya kepekaan iman. Jadi kalau sekiranya ada hal yang kita mohonkan kepada Allah tidak kunjung Allah kabulkan, itu pertama hendaklah kita sadari betapa Allah itu zat yang memang nggak bisa diatur. Allah itu zat yang maha kuasa menentukan kehendaknya sendiri tanpa harus dipengaruhi makhluk. Tapi ketika Allah kabulkan doa kita, maka sadari betapa Allah itu memang zat yang maha baik. Dan satu hal lagi, fokuslah selalu pada hal-hal yang kita tidak pernah minta, tapi Allah berikan terus, karena itu hal yang sangat kita butuhkan. Kita nggak pernah minta air, tapi Allah kita kasih air misalnya. Kita tidak pernah minta oksigen, tapi Allah kita kasih oksigen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Itu mobil siapa? Terlalu ke tengah. Belok. Yang mobil hitam ya? Aku nggak bisa belok dia. Kita nih. Iya kurang minggir karena emang. Iya. Kurang rapat. Yang hitam. Iya. Orang. Ada mobil nggak? Nggak ada. Kosong. Mobil pas. Si Andra ada nggak? Ini. Udah pertanyaan belum? Tadi mau nanya aku belum? Dan jika kita menghitung-hitung nikmat Allah, kita tidak akan bisa menghitungnya, kita tidak akan bisa menghinggakannya. Nggak bisa kentut aja udah berapa puluh juta itu. Ya, nggak bisa kencing udah berapa puluh juta. Nggak bisa tidur sudah berapa puluh juta. Alhamdulillah kita bisa tidur, bisa kencing, bisa kentut, bisa pipis, bisa pup. Iya, iya. Dan banyak hal yang lain-lainnya yang kita patut syukuri, alhamdulillah. Kalau Allah ngasih rekening tagihan oksigen aja berapa ya? Iya makanya saya bilang nih, kita patut bersyukur pada Allah, alhamdulillah. Makanya doa yang paling baik itu adalah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya pernah cerita nggak sini ya? Ini kisah nyata. Seorang kiai di Surabaya. Beliau ini sering jadi pembicara nasional. Seringnya kalau bicara tentang sejarah-sejarah Islam. Tapi sudah wafat beliau. Nah, suatu saat beliau itu sowan ke seorang kiai. Kiai, saya ini sering isi seminar di kampus-kampus dalam skala nasional. Pembicara nasional lah, pembicara keren lah kalau bahasa gitu. Tapi sampai umur 50 tahun ini Pak Kiai, saya ini kok tidak kunjung punya rumah, padahal anak banyak gitu. Kata kiai yang didatangi itu bilang ini, sampean mau nggak saya koreksi, saya muhasabai. Mau kiai, mau. Sampean itu loh kalau datang ke saya itu kok selalu mengeluh terus.
Terus gimana Kiai? Mbok ya sekarang disyukuri itu loh. Dah, sekarang sampean tobati itu mengeluhnya sampean itu. Diganti dengan alhamdulillah, dikafaroti, dibayar dendanya, alhamdulillah. Setelah Isya, setelah sholat Isya itu baca alhamdulillahirabbil alamin 10.000 kali tiap malam. Itu niat mentobati ngeluhnya selama ini diganti dengan syukur. Tiap malam baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Boleh alhamdulillah juga. Pokoknya yang saya tahu sih alhamdulillah pokoknya. Alhamdulillah itu 10.000 kali setiap malam itu. Ya, akhirnya orang itu nggak sampai sepekan, bahkan 7 hari lah. Itu sowan ke kiai itu lagi. Alhamdulillah kiai. Kenapa? Kemarin itu ada orang kaya. Orang kaya itu datang ke rumah gitu. Saya ini punya pesantren, punya masjid, punya rumah untuk kiainya juga. Cari orang yang cocok, gak nemu-nemu saya itu. Saya lihat jenengan yang cocok itu. Kalau berkenan datang berjajar itu pesantren sama yang mimpin. Enggak cuma dapat rumah, dapat masjid, dapat pesantren, iya dapat rumah lagi. Sampai belum akhirnya meninggal dia di pesantren itu. Sampai sekarang belum meninggal. Sekarang yang meninggal keturunannya. Nah, saya pas cerita begitu itu ada jamaah saya orang Jember. Itu menghubungi saya. Ustadz, saya mau mantu Ustadz. Anak saya laki-laki mau nikah. Saya nggak punya duit Ustadz. Saya pikir mau pinjam uang saya. Enggak, saya bercanda kalau itu. Terus, kenapa Bu? Saya bilang gitu. Kenapa Bu? Kata beliau, ya saya mau dikasih amalan itu loh, Ustadz, doa itu apa gitu loh supaya saya ini bisa mantu gitu. Saya bilang, saya itu kurang 15 hari waktu mantunya itu. Saya bilang sama beliau, saya ceritakan itu tadi. Coba baca itu aja Bu. Mungkin pun. Akhirnya setelah berapa waktu lama nggak hubungi saya, terus orangnya hubungi saya lagi. Alhamdulillah Ustadz, kemarin saya pas mantu itu, saya ngamalkan punya Ustadz itu, alhamdulillahirabbil alamin itu. Saya punya duit Ustadz, alhamdulillah. Berjalan lancar mantu saya, mantu saya cara mantu. Mobil tuh ijazah. Iya, saya. Monggo silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiap malam saat itu 10.000 kali. Ya enggak harus 10.000 lah. Ya alhamdulillah. Boleh. Kalau yang saya pahami pokoknya mengkafar itu membayar denda ngeluhnya selama ini yang selalu mengeluh diganti dengan alhamdulillah. Kalau menurut saya ya alhamdulillah itu ya cukup. Alhamdulillah alamin lebih baik lagi. Kalau sanggup. Kayak la haula wala quwata illa billah itu. Kan cukup segitu. Tambah boleh aja. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Habis sholat Isya. Dia kan harus bahagia dulu gitu kan. Boleh terserah. Bahagia terus kan saya. Yang penting setiap malam dibaca. Mulai kita sekarang. Iya. Malam banget. Terus malam Pak nggak boleh. Enggak harus malam banget. Pak nggak boleh dicicil. Coba aja, enggak apa. Ya boleh deh. Saya gampang ngantuk. Iya boleh. Kenapa? Dicicil boleh loh, sangat boleh dicicil, nggak harus langsung. Misalnya baru baca 1.000, misalnya lapar makan nasi goreng dulu nggak apa-apa. Ya baca lagi setelah itu sambil ngopi tidak apa-apa. Diniatin gitu Pak. Enggak. Kenapa? Pokoknya Mohon sambil baca sambil mohon pada Allah, sambil merasa bersyukur pada Allah dan terus mohon pada Allah apa sambil pokoknya sambil baca sambil mohon melangitkan permohonan kepada Allah. Iya. Kalau mau lagi itu, tapi saya belum nyoba sih ini. mau lagi ya. Enggak, kalau ada lagi yang gampang. Bagus. Kalau ibu sanggup 41 itu hajat. Sehari. Enggak, yang penting 41 dicicil boleh puasa hari mau 3 hari, jangan lama-lama juga. Satu niat, ya itu 41 coba. Kalau bisa baca Yasin untuk doain almarhum orang tua nggak boleh digabungkan. Ya, gini, yang penting hajat utamanya. Bahasa ibu mohon yang lain silakan. Yang penting hajat utamanya ini ya Allah gitu apa. Terus diriadoi dengan Yasin 41 kan. 41 kali itu tidak ibu sendiri yang membaca, bisa nyuruh orang. Misalnya mendatangkan santri, misalnya ada 10 orang. Berarti per orang suruh baca 4, 1 ada yang 5 berarti baca Yasin. Boleh, enggak apa-apa. Itu seperti itu. Ini boleh diniati gitu. Enggak ada masalah. Yang penting mohon pada Allah. Iya boleh kalau mau. Sama suami gitu, sama istri gitu. Iya sama anak-anak berempat ya bisa. Iya bisa bareng-bareng untuk satu hajat
41 insya Allah. Jadi satu. Satu untuk yang hajat utama ya. Kalau yang lain disertakan tidak apa-apa, disertakan. Yang penting yang pokok itu adalah itu. Itu sama kalau minta tolong santri, Nah. dia kita kasih tahu ke santri. Iya. Iya, tidak apa-apa. Padahal santrinya bagus itu ya, Pak. Iya, ayo boleh. Boleh. Udah sekali. Bisa. Bisa Kalau boleh. Ratib Al-Hadad Bagus, itu kumpulan ayat-ayat yang dikumpulkan oleh Imam Al-Haddad untuk zikir beliau harian lah. Bagus juga itu, bagus juga. Itu untuk zikir harian. Wallahu a'lam bishawab. Itu kan kumpulan ayat-ayat itu kan. Nah, itu. saya zikir itu juga. Kenapa? Ada lagi kata. Oh iya. Kalau mau ya nanti silakan diamalkan. Dicoba saja. Saya sih belum nyoba, tapi beberapa sudah nyoba katanya sudah mustajabah. Membaca ayat 14 surah Al-Mulk 9 kali. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Oh, Mama Dede ngomong juga. Oh, saya malah tahu kalau ngomong. Saya tahunya dari seorang kiai. Iya. Ayat 14. Oh, Mama Dede ngomong gitu juga. Oh, malah baru tahu saya. Apa gitu? Berapa kali mau baca? 9 kali. Ayat 14. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Tapi terus terang saya belum mengamalkan saya. Kalau mau coba silakan. Kalau 9 kali di waktu bebas kapan aja. Terus minta sama Allah, ya, minta sama Allah. Minta sama Allah. Ya terserah kapan ibu perlu baca gitu aja. Setiap hari, setiap saat boleh bebas. Atau pas baca surat Al-Mulknya kan tiap malam. Iya, tidak apa-apa. Ala ya'lamu khalaq wa huwal latiful khabir 9 kali. 9 kali, tidak apa-apa. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Buat apa, Pak? Hajat apa saja? Hajat apa saja? Hajat apa ibu mohon apa saja? Itu kan ringan gitu kan? Cuma 9 kali. Iya, 9 kali. Enggak, kalau tadi kan alhamdulillah kan 10.000 kali. Tapi insya Allah sih kalau ya takcer insya Allah yang alhamdulillah itu sudah dibuktikan. Iya. jadi WA-nya off ayat 14. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Setiap hari. Kenapa? 9 kali. Bagus. Sehari 41. Kalau sanggup, kalau nggak sanggup, 3 hari. Ya 3 hari lah, 3 hari. Nggih. Pak Ustaz, kalau kita lagi baca Al-Mulk, kita baca kan. Nah, pas ayat yang ke-14 itu kita ulang 9 kali. Bagus. Setelah selesai, Baru doa. kita Doa. lanjut yang kan kita kan baru sekali baru Nggih. sampai habis. Nggih. Nah, terus yang 14 itu kita ulang terakhir setelah surah Al-Mulk atau pada saat ayat Al-Mulk itu yang Bebas sih, terserah. sama aja. Terserah sama aja, terserah. Ya, jadi itu. Ada lagi itu kalau mau baca juga di Al-Baqarah ayat 103 kalau nggak salah ya. Yahtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Itu yang ringan-ringan aja, yang ringan-ringan. Itu 6 kali setelah salat subuh. Apa, Pak? Yahtas Al-Baqarah ayat 103 kalau saya nggak salah itu. 100 enggak, itu bukan 104 ya, 104 kayaknya. Yahtassu bi rahmatihi may yasha wallahu, kalau Al-Waqiah itu jelas, Bu. Saya sudah mengamalkan kalau itu. Yahtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Ya, kalau Al-Baqarah ayat 105 ya, 105. Ya, saya salah. Ya, tapi yang langsung pada poinnya. Yang yahtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Atau kan ayat itu banyak ya. Atau Ali Imran ayat 74 juga bisa. Ali Imran ayat 74 juga sama itu bunyinya itu. Yahtassu bi rahmatihi may yasha. Ali Imran surah ketiga ayat 74. Yahtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Maryam juga katanya ya, Pak. Ya. Qala inni abu. Kenapa? Itu juga katanya yang melawan kemustahilan. Wallahu a'lam, mungkin Bu. Kalau ya saya kan tidak semuanya saya tahu. Iya, ayat 1000 dinar ya. Wallah. Tapi ini ya, yahtassu bi rahmatihi may yasha itu dibaca 6 kali setelah sholat subuh. Itu rizki juga itu. Yahtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Ali Imran ayat 74. Ya, ada Ibu Rini ya. Nah, kalau Ibu nanya saya, kalau saya pribadi ya tapi saya juga masih bermujahadah juga. Saya itu pokoknya nggak geser kalau siang begini la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Kalau malam sholawat. Saya sering sholawat barokah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Itu refleks saya satu. Kecuali hari Jumat. Kalau Jumat saya seluruhnya sholawat. Kalau hari Jumat, malam Jumat sampai Jumat asar itu saya sholawat semua ya. Itu yang refleks saya ya, refleks saya. Ya tentu kadang pengen yang lain, tidak apa-apa. Tapi kalau kadang itu mau baca apa ya, itu refleks saya mesti pokoknya kalau siang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kalau malam sholawat itu. Dua-duanya itu saya baca biar untuk membuat refleks aja sih, refleks itu. Kan kalau malam Ya. Jumat tuh baru seperti itu, salawat tuh banyak Nggih, sampai nggih. Nggih. Jumat ya Pak. Mm-mm. Malam Jumat. Mm. Jumat. Kan kalau habis subuh tuh astagfirullah istighfar ya Pak. Mm. Apa itu sebaiknya salawat aja Pak sebelum sholat. Sebelum subuh, sebelum Belum masuk waktu subuh. saya mau bersih nggak jadi. Sebelum waktu subuh Jumat. Jumat. Loh kan dari malam Jumat tuh. Enggak, jadi pas hari Jumat paginya itu, Hah? jadi istighfar itu diganti sholawat aja atau tetap istighfar? Oh, kalau ibu harus pilih, pokoknya malam Jumat itu yang bagus sampai dengan hari sholawat itu yang bagus. Itu yang paling utama itu. Kalau untuk malam Jumat itu, makanya bahkan beberapa ulama itu sampai dalam tanda kutip ya meninggalkan kebiasaan baca Al-Qur'annya diganti dengan sholawat di malam Jumat itu. Iya, ya tetap baca Quran sih, cuman itu dalam sholat. Di luar sholat lebih banyak baca sholawat ya, khusus hari Jumat aja. Ya terutama ya. Ya itu termasuk Ismullahil A'zam. Itu berapa kali? Kalau biasanya 3 kali sih kalau saya. Jadi itu sambil memandang langit sebenarnya, sambil memandang langit. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Sambil kita langitkan hajat kita. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Jalali wal Ikram. Selalu baca setelah sholat fardu. Nggih, bagus. Misalkan setelah fardu kita kasih tahu saya. Nggih. Kalau untuk yang kemustahilan itu Bu, saya biasanya Ali Imran ayat 26 itu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Terus kalau baca itu yang yakin ya, yang yakin aja. Memang setan kadang guaplek yang membuat orang ragu. Kita lawan. Ayat 26 surah ya 26 27 boleh. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Apanya? Iya, qulillahumma malikal mulki. Iya. Kalau sebagai doa tidak usah pakai kul tidak apa-apa. Cuma kalau kita mau tabarukan ayatnya dari baca kul. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? Sebanyak-banyaknya itu. Uang itu Itu ya itu batas Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad batas malam setelah ba'diyah Isya. Setelah ba'diyah Isya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oh, ya kalau saya sih boleh-boleh aja kalau saya. Enggak, boleh-boleh aja. Kalau saya boleh-boleh aja kalau saya. Enggak ada masalah. Terus jangan pula kita itu gini, kok sudah ngamalin puasa kok enggak ada hasilnya. Suudzon sama Allah jangan. Udah amalin aja. Ya, mungkin belum sekali ya, belum sekarang. Ada masalah insyaallah. Ada masa. Di mana kan kadang ngobrol sama istri itu. Iya, kita ini gimana? Saya bilang, dulu kita bagaimana, sekarang bagaimana? Terus yakin aja saat Allah. Bismillah aja. pelan-pelan ya di sini. Kenapa? Suaranya pelan-pelan gitu. Ya terus apa? Enggak pelan-pelan banget. Kenapa sesuai suasana apa ya? Oh. Udah menggema. Oh gitu. Ya, pokoknya gitulah kira-kira nih. Wallahu a'lam. Tapi yang sudah terbukti yang sampai ke saya itu ya diantaranya alhamdulillah itu 10.000 kali habis Isya itu sudah terbukti, masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin 10.000 kali habis Isya. Itu ya orang yang mau mantu itu dengan Allah diberi kemudahan, terus yang nggak punya rumah dengan izin Allah malah nggak punya, bukan hanya punya rumah malah punya pesantren, punya masjid dengan izin Allah.
Itu dengan izin Allah. Terus kemudian kalau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin itu Yasin itu juga insyaallah mujarrab. Kalau yang saya yang sudah saya buktikan lah dengan izin Allah itu. Ya tentu ukurannya. Biasanya tiap orang beda-beda ya Pak. Iya. Makanya gini, saya pribadi itu walaupun banyak informasi amalan-amalan baru, itu saya tidak mau menggeser yang lama. Yang lama yang sudah saya lakukan, yang sudah saya rasakan hasilnya itu nggak saya geser, itu tetap itu saya lakukan. Yang baru ya sesekali mungkin kita amalkan. Kalau cocok ya kita teruskan, kalau nggak cocok ya cari yang lain yang cocok itu seperti itu. Nah, betul cocok-cocok kan tidak salah itu betul. Ada orang itu, ini kisah nyata juga. Guru madrasah ibtidaiyah di Kalimantan, guru MI, guru madrasah biasa. Tapi tamunya itu gubernur, wali kota, pejabat-pejabat itu, pengusaha-pengusaha besar. Rupanya beliau itu sering dimintai nasihat. Nah, rupanya ditanya, beliau cerita, saya itu mengamalkan ayat kursi. Jadi ayat kursi, beliau itu tiap hari baca ayat kursi itu 170 kali. Sesuai dengan jumlah huruf ayat kursi. Ayat kursi kalau ibu baca Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum itu Al-Baqarah 25 itu total hurufnya 170. Beliau baca ayat kursi sebanyak itu. Jadi orangnya jadi punya wibawa dan haibah gitu orangnya. Sehingga banyak orang-orang penting itu datang ke beliau. Orangnya guru SD, guru MI, guru madrasah biasa di kampung, tapi orang yang datang itu gubernur, wali kota. Jadi punya wibawa dengan izin Allah. Karena ayat kursi itu kan, kalau yang saya tahu betul tentang ayat kursi itu mertua saya. Mertua saya itu amalan ayat kursi. Itu kalau marah sama orang itu kelihatan kecil semua. Jadi kalau beliau marah itu, tapi orang yang bukan pemarah, kalau marah itu, orang itu kelihatan kecil semua. Dan kalau beliau marah, orang itu ada diam semua itu. Iya, padahal mertua saya itu orang kecil. Ternyata amalannya ayat kursi, mertua saya itu. Itu kalau orang marah itu nunduk semua. Tapi ada Pak, teman saya kasih tau gimana sih lah caranya supaya makin tenang, biar ini kan maksudnya lebih hidup. Saya kasih tau amalan ini. Berat, semakin gua mengamalkan kok semakin coba itu semakin berat ya. Gitu, ada gitu. Ya, kan ya ya kan orang jangan kamu mengira, kalau kata Quran ya terjemahannya, ketika kamu mengatakan beriman atas tidak diuji. Ya taruhlah itu turbulens pesawat yang mau naik kan, iya, atau gelap yang semakin pekat karena pagi mau menjelang kan. Ya. Cuman kan kadang orang nggak sabar, makanya udah amalnya aja terus. Beberapa orang itu mudah putus asa hanya karena mengamalkan beberapa saat terus lelah, iya, terus maunya instan. Padahal kan kita tidak harus memanen sekarang, tapi mungkin nanti, entah kapan. Ya kalau nggak hari ini ya esok hari, kalau nggak mungkin pekan depan. Tapi kalau udah yakin Iya. Nikah dia nggak mau ada duit spesial. Jadi nikah sama teman SMP sih, Azan. Iya. Cuman orang kaya itu suaminya. Terus sama sekali spesial pun nggak ngeluarin uang. Pas nikahannya ya mungkin itu kali ya. Iya. Derajatnya keluarganya diangkat. Iya, ya itu hasilnya. Iya. Cuman dia buru-buru aja itu. Kita udah gantiin aku salah bukan. Wallah a'lam bishawab. Memang mesti sabar. Kalau sebenarnya kita itu asal masih tetap berbaik sangka pada Allah, berharapan baik kepada Allah. Bahwa kadang ada lelah-lelahnya, lelah hayati itu biasalah itu. Kalau udah lelah ya bilang aja. Iya lelah, iya ya Allah, capek ya Allah. Ini amat ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Tapi tetap kalau bisa boleh, tapi gini, tapi tetap ya boleh, tapi tetap ujungnya harus, tapi saya tetap alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Ini tadi semata Allah Maha tahu kok bahwa kita sedang lelah. Makanya kalau lelah ya istirahat, jangan berhenti. Istirahat, jalan lagi saya itu. Bukannya kalau mengeluh, Bagus. Gini kalau kata para ulama, Bu, yang saya pahami dari para ulama itu gini. Mengeluh itu boleh asal takarannya tepat. Takarannya tepat dari mengeluh itu apa? Mengeluh untuk menyadarkan diri betapa kita ini makhluk yang lemah.
yang butuh pertolongan Allah. Jadi keluhan itu untuk menyadarkan kita saja bahwa kita, oh saya ini makhluk yang lemah, yang butuh bantuan Tuhan saya, Allah. Yang nggak boleh itu kalau keluhan itu larut dalam pengingkaran terhadap takdir Allah. Apalagi sampai menyalahkan takdir, itu yang salah. Dan ini rumus ya, semakin kita menolak takdir itu semakin sakit. Silakan coba. Kok semakin kita nggak terima dengan takdir Allah semakin sakit, semakin sakit. Karena prinsipnya semua kita kan nggak bisa lepas dari ketentuan Allah. Yang Allah mau kan bagaimana kita merapat kepada Allah kan. Karena kan kita tidak punya kuasa merubah takdir. Yang punya kuasa merubah kan Allah. Semakin kita tidak terima semakin sakit. Semakin menolak semakin sakit. Itu makanya mending terima dengan sabar atau bersyukur dengan ridho. Selebihnya kita berproses, jalani prosesnya. Itu seperti itu. Ada lagi mungkin? Mungkin nanyakan deh. Silakan Pak. Gimana? Masuk gimana? Saya lihat kue talam inget Bu Meni, kok belum datang orangnya kata saya. Jadi kalau kayak iri hati itu juga merupakan salah satu juga udah kita nggak menerima ketentuan dari Allah atau gimana Pak Ustaz? Iya bisa jadi. Tergantung sih motivasinya apa sih. Kan iri itu dibagi dua Bu. Ada iri dengki, ada iri yang sehat kan. Kalau iri yang sehat itu kita pengen seperti orang itu, tapi kita tidak pengen dia hancur. Kita pengen dia tetap dalam prestasinya, tapi kita ingin lebih baik dari dia. Sehingga yang terjadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau itu boleh, tidak apa-apa. Mau. Bu Meni pokoknya aneh-aneh. Bu Meni aneh-aneh. Gara-gara kamu Ustaz, saya jadi kayak mana-mana lihat ya kan? Betul kan? Kamu Ustaz bingung aja kalau udah di kamu. Hah? Wah. Emang udah ditutup kalau udah makan? Ya udah makan aja. Belum ditutup sembari hanya makan. Monggo. Udah ada dulu makan ini Pak. Pak, kalau anak yang irian tuh Pak, diapain Pak? Kenapa? Anak yang irian, iri aja. Ini aja. Pak ini Pak dicoba punyanya menit. Kalau yang lain nggak irian, tapi yang satu irian. Lucu-lucu. Ini anak sendiri apa anak orang ini? Sebenarnya gini ya, tidak selamanya tidak akurnya anak di masa kecil itu buruk, nggak selamanya. Dan nggak selamanya pula yang akur dari kecil itu baik. Karena kalau dikelola emosinya dengan baik, tidak jarang nanti di hari tuanya malah bisa akur. Yang akur dari masih kecil gara-gara nggak pernah slack, sekalinya slack bisa konsepnya parah, iya. Nah, jadi mungkin lebih dikelola saja sih Bu. Karena kan gini, kalau saya tuh pesan ke istri saya tuh gini, dari anak-anak masih kecil ya, tolong watak dasar anak ini, setiap anak kita itu dipelajari watak dasarnya. Misalnya anak pertama apa watak dasarnya, anak kedua watak dasar itu, pokoknya watak dasarnya itu apa itu jangan sampai dilupakan gitu. Karena itu biasanya terbawa sampai usia besar. Nah, kalau saya sering ingin di kajian saya sering sampaikan ya, beberapa sahabat Nabi dengan karakter yang berbeda-beda itu Nabi tidak pernah nyuruh berubah, tapi Nabi mengilmui. Contoh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhum itu tidak pernah itu Nabi bilang jangan ngamuan dong, enggak. Mereka dengan sifat marahnya itu Nabi
letakkan padanya itu ilmu dan adab, sehingga marahnya itu jadi benar gitu. Nah, sebaliknya beberapa sahabat yang sabar itu Nabi nggak terus ngomong, boy kamu itu sekali-kali marah gitu loh. Gitu. Enggak. Yang sabar biar aja sabar. Kayak Abu Ubaidah bin Jarrah itu orang yang sabar banget. Tapi jadi panglima perang ya bisa. Yang akhirnya memenangkan perang Yarmuk itu melawan Romawi. Itu tapi Nabi kasih ilmu. Jadi kadang sabarnya ada marahnya juga, tapi ilmu berilmu gitu loh. Berilmu. Nah, irinya anak ini mungkin perlu kita arahkan aja. Ya kan kalau kamu misalnya iri kepada kakak atau kepada adik misalnya gitu, sekarang ya sudah kamu berbuat yang lebih baik dari dia, sehingga yang terjadi itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu seperti itu. Jadi yang terjadi berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan terus kemudian sibuk sibuk mendengki gitu. Karena orang iri itu kan seperti gini, orang iri itu seperti dia menenggak racun tapi berharap orang lain yang mati gitu loh. Dia kan gitu ya. Dia orang iri itu seperti itu. Dia menenggak racun tapi berharap orang lain yang mati gitu. Kalau yang iri dengki ya. Kecuali iri yang tadi yang kompetitif itu. Masya Allah, nggak tega makannya ini. Pak, sendoknya ada Pak. Oh ada sendoknya? Ada sendok ini Pak. Nih. Bismillah. Wah sedikit. Nih. Udah langsung? Langsung. Boleh nggak sendoknya? Aku nyobain strawberry. Enak nggak? Karena mangga pasti lebih enak. Ini tanganan ya, ini tanganan. Lupa saya, dikira tanggir ini tangan. Strawberry. Manisan kayak. Jangan lihat saya. Enak. Kalau surah Al-Waqiah itu kalau sanggup baca habis asar 14 kali. Bebas? Bebas. Enggak, bebas. Kalau saya pribadi bebas. Enggak. Itu saya dapat ijazah itu dari kakek saya, dari kiai saya di Surabaya juga. Kalau itu alhamdulillah saya buktikan. Udah selesai, Bu. Udah gini langsung gini. Langsung dipotong. Jadi kayak pengen Kalau Waqiah. Al-Mulk juga mau tidur. Ngapa? Al-Mulk itu terutama untuk bebas fitnah kubur sih. Kalau Al-Mulk bebas pertanyaan kubur sebelum tidur atau kapan saja setelah. Ada beberapa riwayat. Ada yang menyebutkan waktu, ada yang tidak menyebutkan waktu. Kalau yang menyebutkan waktu malam. Kalau yang tidak menyebutkan waktu ya kapan saja berarti. Berarti kalau kita simpulkan ya Al-Mulk itu dibaca kapan saja, terutama malam hari. Ustaz kan juga ya bukan pernah berhitung istilahnya. Makanya saya ada mbak setiap bulan kita bayar 1 juta lah gitu. Setelah mbak saya keluar, secara perhitungan manusia kan harusnya saya dapat Iya. ya 1 juta gitu ya. Iya, tapi malah enggak ya. Iya, betul. Ya, begitulah Allah. Matematika Allah itu enggak bisa. Iya. Iya, betul. Kan anak saya juga gitu nih yang kuliah gitu Pak. Itu kan udah kosnya udah ngurangin uang segini kan harusnya ada uang segini. Tapi uang itu nggak ada, saya bilang nggak bisa, itu kan perhitungan kamu. Perhitungan Allah nggak Bisa begitu, iya betul. Itulah kenapa ada beberapa orang yang punya prinsip berani ngambil pembantu, ngambil karyawan banyak, walaupun belum jelas penghasilannya. Ada tapi iya dengan saya punya kawan, yang dulu pernah saya Abdul Latif, teman saya Latif itu kan dia punya saudara, yang saudaranya itu kalau bikin usaha udah ambil karyawan yang banyak aja, padahal belum tahu itu omsetnya berapa, tapi dengan izin Allah
semakin banyak karyawan, semakin banyak itu ternyata omsetnya itu. Pernah suatu saat dicoba karyawan dikurangi, ya kurang juga omsetnya itu dengan izin Allah itu ya. Ya itulah rahasia Allah. Iya, iya. Memang betul tidak salah itu. Itu tidak salah, betul banget itu. Itu seperti itu. Cuman kan namanya pembantu kan untuk membantu. Kalau nggak perlu dibantu ya nggak sadar. Kayak istri saya kan pembantu itu selektif. Jadi nggak mau sembarangan kalau istri saya. Nah, saya itu kan apa namanya? Ya anak-anak kan sekolah dengan biaya yang lumayan lah. Ya dengan izin Allah ada aja. Iya, keluar Allah. Itu langsung serahkan kepada Allah itu nggih. Jangan larut dalam kekhawatiran nanti ya. Langsung serahkan kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Baik, kalau nggak ada cukup dulu Bu ya. Kita cukupkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,